kisruh-kisruh seperti ini dikhawatirkan akan terjadi MLBNU. Begitu ya Pak? Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pada Suara TV, saya sekarang berada di Pondok Pesantren Benda Kerep Cirebon, pondok pesantren tertua di Cirebon. Ini situasinya masih alami dengan pengasuh pondok pesantren Kiai Haji Miftah Faqih. Apa kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah sehat Pak Yusuf. Beliau Pak Yusuf pun pada sehat semua. Amin. Beliau juga pernah aktif di PCNU ya Pak Kiai? Iya. Sekarang masih aktif di PCNU? Masih, tapi kita nggak bawa lembaga ya. Masih di Suria ya, Dewan Suria ya? Iya. Iya di Suria PCNU. Baik, pemirsa, ini terkait dengan kondisi NU sekarang ini. Kita dengar bagaimana banyak kisruh antara PBNU versus PKB ini. Ada pemanggilan Dewan Suro dan sebagainya. Kemudian juga kita melihat lah ya di televisi. Kemarin juga ada yang mendemo ini Pak Kiai di PBNU, yaitu mendemo Gus Yahya untuk turun, Gus Ipul untuk turun. Kemudian juga ada MLBNU, desakannya seperti itu. Nah Pak Kiai, ini bagaimana Pak Kiai melihat situasi seperti ini? Ya, kalau bagi saya sebagai Nahdien, ya adanya itu demo itu kan peringatan ya. Iya. Memperingatkan atau boleh kritik ya, asal jangan nyinyir kan. Iya. Ya, itu sangat bagus untuk mengingatkan kita semua, karena kita manusia itu ada kurangnya, ada lebihnya, dan tidak sempurna kan. Betul. Yang paling sempurna itu adalah para anbiya dan para rasul. Ya, siapapun umpama diingatkan, ya supaya mau diingatkan untuk kebaikan, bukan untuk kejelekan, kan begitu. Betul. Nah, malah ada kan ulama mengatakan manusia itu harus mau mengingatkan dan mau diingatkan. Kalau tidak mau diingatkan dan tidak mau mengingatkan, itu katanya kalau bahasa Jawa rembetuk. Apa bahasa Indonesianya? Apa itu? Ya rembetuk tuh model apa ya, sato ya, binatang yang suka ya kayak nyamuk gitu tuh. Kayak nyamuk ya, tapi bukan nyamuk, rembetuk. Rembetuk ya, kecil-kecil ya. Kecil-kecil. Nah itu ya, pokoknya kita itu sebetulnya ya harus kita bersinergi kerjasama untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia untuk kemaslahatan umat. Kan gitu. Baik. Nah, kita itu sebagai umpama kayak Nahdien kan kita saling menopang, saling meningkatkan baik pun ekonomi terutama kan maupun kesejahteraan masyarakat dan keamanan yaitu masyarakat itu memang dari dulu muassisin pun seperti itu. Nah, bercita-cita seperti itu. Nah, adapun sekarang itu karena PKB memang munculnya, nah itu dari NU itu ya. Nah, ya dikatakan anaknya lah. Betul. Nah, ya tinggal kita saling bagaimana lah antara anak sama orang tua gitulah. Kita sebagai anak menghormati orang tua dan menghormati orang tua pun seperti itu. Artinya jangan karena kita tuh merasa tua umpama, nah kemudian kita menyepelekan kepada yang kecil, kan begitu. Betul ya, itu harus diinikan. Ya. Baik. Malah ada statement bahwa PBNU mau men-take over, mengambil alih PKB. Ini bagaimana ini Pak Kiai? Ya itu sih ya bagaimana yang ada di pusat ya. Ya kita itu harus berbuat inilah, berbuat mudah ya. Kita berbuat mudahlah, jangan berbuat yang susah-susah atau yang angel-angel kalau bahasa Jawa lah. Betul ya. Silakan gimana solusinya. Ini kita ya tetap jaga kerukunan, saling asih asuh. Nah, itu. Betul itu. Iya. Seperti kata Kiai Wapres Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan bahwa NU dan PKB itu hubungannya adalah historis, aspiratif. Betul. Tidak ada hubungan struktural. Iya. Nah, jadi jangan saling mengintervensi. Ini bagaimana nih menurut Pak Kiai? Ya tinggal kalau secara saling intervensi, ya intervensinya itu dibuang. Nah kita cari solusi yang lebih baik
jangan intervensi gitu. Jangan intervensi gitu, ada saling intervensi gitu ya. Iya, ya itu kita pokoknya yang baik-baik lah. Demi kita itu untuk menjaga kemaslahatan itu. Iya. Kemaslahatan organisasi, politik dan kemaslahatan Jamiah Nahdlatul Ulama. Ada yang mengatakan begini, bahwa PBNU di bawah Gus Yahya dan Gus Ipul itu gerakannya terlalu politis. Ini bagaimana menurut Pak Kiai? Karena saya tuh nggak ngerti politik ya. Ya tapi ya politik pun boleh, karena Rasulullah pun ahli di bidang itu, yang dinamakan siasatul Islam gitu ya. Tapi ya tujuannya itu cuma satu, limaslahatil ummah itu. Limaslahatil ummah, dan kemudian nanti apa umat itu kebutuhannya lah begitu ya. Betul. Baik pun ekonomi yang tadi sudah sampaikan, dan apa ya penting untuk itu, tidak ada lain. Baik. Iya. Bagaimana dengan hitoh, NU kembali ke hitoh? Jadi NU betul-betul mengurusi umat, tidak lagi ngurusin istilahnya terlalu mengambil peran-peran politik karena sudah ada PKB. Itu bagaimana Pak Kiai? Ya kalau pendapat saya sih, ingat lagi ceritanya Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dengan Kiai Hasyim Muzadi itu. Jadi Pak Hasyim, Kiai Hasyim, sampean yang ngurusi NU, saya yang mengurusi PKB. Dan itu pun saya sekalian mau jadi presiden. Iya. Itu kan? Kan begitu itu. Jadi jelas itu ya pembagiannya. Jelas itu pembagiannya. Jadi sudah dibagi job-jobnya itu kan. Nah, kita udah ini. Jadi silakan Hasyim yang ini untuk mengurusi NU, saya yang jadi presidennya. Terus Gus Dur kan keluar dari struktur ke-NU, artinya ke pengurusan NU ya. Karena beliau ini ke politik, yaitu PKB itu. Betul. Nah setelah itu nanti biar jelas manhajnya kan begitu. Perjalannya itu biar jelas. NU ya NU, PKB ya PKB. Jadi ada sinergi sebetulnya. Ada sinergi ya, tetap. Iya, ada sinergi di situ. Kalau masalah keumatan biar kiai-kiai NU gitu ya. Itu kan. Politik adalah PKB. Silakan. Ini kan kisruh nih Pak Kiai. Nah, terus kemudian ada desas-desus tentang MLBNU. Nah, ini menurut Pak Kiai ini kalau terus-menerus seperti ini, MLBNU bisa saja terjadi Pak Kiai. Ya, itu bisa atau tidaknya tergantung itu nanti PKB bagaimana ya ininya sama di PB-nya ya. Tapi kalau lebih baik kita clearkan secara ini aja lah, secara intern Jamiah sama intern PKB itu aja. Ya ini kalau tidak ketemu berarti desakan untuk MLBNU bisa saja terjadi begitu. Mungkin barangkali itu ya. Tapi itu bisa kan terjadi itu, bisa terjadi atau ini ya. Iya. Ya saya sini tip aja, kita sebagai orang kecil dan kita itu orang semua yang simpatisan khususnya Indonesia itu. Nah Kenadiin ya, saya minta monggo sama-sama untuk mencontohkan kebaikan kepada yang yang kecil-kecil ya, rakyat-rakyat kayak kita-kitaan ini. Iya, betul. Itu jadi aja. Istilahnya kembali lagi ke hitah, berarti PBNU atau NU itu mengurusi tentang umat. Kemudian PKB tentang politik, kemudian ada sinergi. Nah, ini kalau kisruh-kisruh seperti ini dikhawatirkan akan terjadi MLBNU, begitu ya Pak? Iya. Itu seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kiai. Sami-sami Pak Yusuf. Masyaallah, gitu ya. Sami-sami. Ada pesan khusus untuk PBNU? Ya, saya dari orang kecil dan dari ya santri Nahdiyin ya terutama. Karena saya pun biar pernah ngaji di Syed Alwi Al-Maliki, tetap itu sanad kita itu muternya kepada ulama Nusantara ya. Ya kita yang orang kecil titip aja lah. Kira yang adem ayem. Adem ayem. Monggo bagaimana jangan terburu-buru dan jangan menuruti hal-hal atau keambisian atau hawa nafsu. Iya, baik. Sebagai sesuatu ya kita musyawarah yang tadi disampaikan sama Gus Dur itu. Supaya enak, supaya ini. Ya, baik. Gitu. Baik, cukup gamblang apa yang diterangkan oleh pengasuh Pondok Pesantren Benda Kerep
pondok pesantren tertua di Cirebon. Dan juga kalau kita berbicara benda kerap berarti ada terah ke Kangjeng Sunan Gunung Jati. Begitu ya Pak Kiai. Terima kasih. Bagaimana komentarnya? Saya tunggu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.